Soal CAT Seleksi PPS dan PPK Pemilu tahun 2024. 40. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang kecuali A. Mengganggu ketertiban umum, B. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. C. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. D. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. 41. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang terjadi secara masif? A. Pelanggaran yang direncanakan sangat matang dan terjadi menyeluruh. B. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. C. Pelanggaran yang dilakukan oleh para aparat pemerintah secara kolektif dan bersama-sama. D. Pelanggaran yang terjadi mulai sebelum tahapan pemilu sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. E. Pelanggaran yang dilakukan secara aktif oleh peserta dan penyelenggara pemilu. Jawabannya adalah B. 42. Rumus penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota adalah A. Jumlah penduduk ditambah hasil kali antara jumlah kecamatan dan jumlah kelurahan. B. Jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan. C. Jumlah penduduk ditambah hasil pertambahan antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan. D. Jumlah penduduk ditambah hasil pembagian antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan. E. Jumlah penduduk yang terdaftar dalam daftar pemilih ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan. Jawabannya adalah B. 43. Yang berwenang menentukan jumlah TPS adalah A. KPU Kabupaten Kota, B. PPK, C. PPS atas nama PPK, D. PPS, E. Pantarlih atas nama PPS. Jawabannya adalah D. 44. Di bawah ini adalah kewajiban dari KPPS kecuali A. Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS, B. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, panwaslu kelurahan atau desa, peserta pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara. C. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. D. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS dengan cara menempelkannya pada TPS dan atau lingkungan TPS. E. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama. Jawabannya adalah B. 45. Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani dalam salah satu persyaratan calon anggota penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah kecuali A. Keadaan sehat yang dibuktikan dengan surat kesehatan atau surat keterangan sehat dari dokter yang memenuhi syarat. B. Keadaan sehat yang dibuktikan dengan surat kesehatan atau surat keterangan sehat dari puskesmas yang memenuhi syarat. C.
keadaan sehat yang dibuktikan dengan surat kesehatan atau surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat. D. Cacat tubuh adalah termasuk kategori gangguan kesehatan. E. Jawaban A, B, dan C adalah benar. Jawabannya adalah D. 46. Dalam salah satu persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden yang dimaksud dengan tidak pernah melakukan perbuatan tercela adalah kecuali A. Judi, B. Mabuk, C. Pecandu narkotika, D. Zina, E. Berbohong dan tidak menepati janji politik. Jawabannya adalah E. 47. Prinsip penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota adalah kecuali proporsionalitas, B. Integralitas wilayah, C. Kesamaan jumlah kursi, D. Kohesivitas, E. Kesinambungan. Jawabannya adalah C. 48. Berapa jumlah kursi DPRD kabupaten kota yang jumlah penduduknya 2.500.000 orang? A. 45 kursi, B. 50 kursi, C. 55 kursi, D. 60 kursi, E. 65 kursi. Jawabannya adalah B. 49. Sebab anggota Bawaslu Kabupaten Kota berhenti antar waktu kecuali A. Meninggal dunia, B. Berhalangan tetap, C. Tidak diketahui keberadaannya, D. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 kali tanpa alasan yang jelas, baik berturut-turut maupun tidak. E. Diberhentikan dengan tidak hormat. Jawabannya adalah D. 50. Peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan dari pihak asing, maka harus A. Melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 7 hari setelah masa kampanye pemilu berakhir. B. Melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye pemilu berakhir. C. Melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 21 hari setelah masa kampanye pemilu berakhir. D. Melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 28 hari setelah masa kampanye pemilu berakhir. E. Melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 30 hari setelah masa kampanye pemilu berakhir. Jawabannya adalah B. Itulah beberapa contoh soal tes CAT seleksi PPK ataupun PPS pada pemilu tahun 2024. Isi kolom komentar di bawah ini dan nantikan video soal-soal berikutnya dengan cara subscribe channel ini.